Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin off kamera ya. Kayaknya sinyal di sini agak susah. Jadi Ibu matiin kamera biar suara kedengaran dengan jelas. Yuk, jadi hari ini untuk pertemuan ke-10 ya, Ibu udah sampaikan ke ketua kelasnya masing-masing. Kalau hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan ke-10 karena memang Ibu mau ngejar materi nih, biar materinya cepat beres. Dan insya Allah bulan November nanti di pekan kedua itu Pak Ismet yang masuk kayak gitu. Jadi pas Ibu ada agenda ke Bogor itu digantikan sama Pak Ismet dalam sekitar pekan-pekan dimulai dari tanggal 7 tuh. Nah, 7 November sampai tanggal 12 Ibu berangkat ke Bogor. Nah, dan itu pekan tersebut diisi sama Pak Ismet insya Allah. Jadi untuk sebelumnya biar cepat beresnya juga, ini perkuliahan kita rapel ya. Jadi seminggu 2 kali, pekan depan juga sama seperti itu. Jadi hari ini Bu izin share dulu untuk materinya. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Kelihatan Ibu. Udah ya, kelihatan ya. Suara Ibu putus-putus nggak? Aman Bu. Aman ya? Iya, iya, siap. Iya, apa putus-putus ya? Bentar Ibu pindah lokasi dulu. Halo, kita mulai ya. Oke, untuk materinya perihal tentang momentum dan impuls itu pekan lalu sudah Ibu sampaikan ya, ada tugas juga kalau pekan ini ada tugas penggantinya untuk di hari Jumat. Jadi momentum dan impuls itu salah satu aplikasinya ada di Gerak Roket. Jadi kalau Gerak Roket ini merupakan salah satu aplikasi dari momentum dan impuls. Oke, jadi kalau untuk gerak sistem partikel dengan massa berubah, itu ada di kekala momentum juga berlaku pada sistem partikel dengan massa berubah. Contohnya ada gerak roket, ada pesawat jet, dan juga cumi-cumi. Nah, jadi pada saat waktu tertentu, itu roket punya massa M dan bergerak dengan punya kecepatannya V, karena menyemburkan gas dengan kecepatan U-nya ke belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat analogi pergerakan roket, sebenarnya roket itu tidak semua part atau bagiannya itu berangkat ya atau terbang ke atas gitu, tapi ada dorongan, ada kecepatan U, dorongan ke belakang, maka ketika pada saat T waktunya dan delta T itu artinya maksudnya waktunya dengan sangat cepat, massa roket akan berkurang menjadi M plus dm. Artinya bahwa masanya itu menjadi jauh lebih ringan, tapi kecepatannya bertambah gitu ya. Makanya kecepatannya bertambah menjadi V plus dv atau dv-nya bernilai positif. Tuh. Kemudian kalau kita lihat kecepatan relatif antara roket dan gas yang disemburkan, jadi kecepatannya itu V ya, V ini sebenarnya, jadi V aksen. V sama dengan U dikurang V plus dv gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat penurunannya itu sebenarnya ada hubungan momentum dan impuls. I sama dengan perubahan momentum. Jadi perubahan momentum itu menyebabkan adanya impuls. Dan kalau kita lihat I itu sama dengan F kali delta T ya. Kalian udah pasti tahu karena udah membuat resumenya jadi udah paham pasti. Dan delta P, kalau kita lihat turunannya lagi delta P itu berarti ada perubahan momentum. Yang berubah itu bukan masanya, tapi yang berubah itu adalah kecepatannya.
Itu ya. Tapi ketika kita lihat pada sistem gerak roket tadi kan udah tahu tuh di sebelumnya. Bentar ya, kita pakai pointer. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk delta T-nya gini ya. Ini delta T-nya, kemudian ini ada massa M plus DM, kemudian ada V plus dV. Nah, ini nanti ngaruh ke rumus momentum dan impulsnya. Jadi untuk FDT-nya tinggal turunkan aja, tapi F itu final, I itu inisial. Jadi setelah dikurang sama sebelum. Jadi kalau misalnya kita lihat DM-nya itu dia mengalami pengurangan, makanya dia jadi negatif. Sini ya. Kemudian ada VF atau U-nya seperti ini. Kemudian lagi dimasukkan MI inisialnya, ini inisialnya ya, ini inisial. Di VI-nya inisialnya V plus DV gitu, dikurang sama MV. Jadi kalau misalnya kita kaliin aja, jadi kalinya min ketemu min jadi plus, jadi UDM ditambah MV plus MDV dikurang V plus DV ya, DM dikurang MV. Setelah seperti ini makanya didapatkan rumusnya seperti ini. F itu sama dengan M dikali perubahan kecepatan terhadap waktu ditambah U atau V tadi ya, V merupakan perubahan massa terhadap waktu. Jadi karena gaya dorong roket ini dia memberlakukan hukum kekekalan momentum. Artinya bahwa momentum momentum sebelum sama dengan momentum setelahnya. I itu inisial, F itu final atau setelah. Kemudian kalau kita lihat lagi setelah diturunkan ya rumusnya menggunakan yang tadi, maka hasilnya kita lihat di sini. Endingnya kita lihat ada M dV per dt sama dengan minus U. Ini tinggal pindah ruas maka jadi minus dm per dt. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu disebut dengan percepatan. Itu ya. Sedangkan kalau perubahan massa terhadap waktu sifatnya massa itu konstan ya. Jadi kecuali kalau kita bahasnya ke relativitas itu udah beda lagi urusannya. Karena ini di bagian fisika klasik, jadi otomatis massa tidak akan berubah terhadap waktu. Sehingga untuk gaya dorong roket dia punya rumusnya sama dengan minus U dm per dt. Oke. Suara Ibu masih kedengaran jelas kan ya? Aman, Bu. Jelas, Bu. Oke. Mohon maaf ya kalau ada background suara bayi ya. Dia pengen ikut belajar soalnya. Lanjut ya, ini di ruang angkasa. Di ruang angkasa dianalogikan bahwa tidak ada gaya luar yang berlaku. Artinya gaya luarnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita lihat M dV per dt plus U dikali dm per dt sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini ya, ada MdV per dt sama dengan minus UdM per dt. Ini yang tadi ya, tinggal diturunkan aja. Sehingga kita dapatkan M terhadap perubahan kecepatan sama dengan minus U terhadap perubahan massa. Kemudian ini M-nya turunin ke bawah, jadinya
Nah, kok ngabsenan aku? Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang tadi ya, untuk ketika kita lihat bahwa DV itu sama dengan perubahan kalau kita integralkan bahwa ada V awal sebagai batas awalnya, kemudian batas akhirnya ada V akhir sama dengan minus U, kemudian kita integralkan dm terhadap M, sehingga didapatkan untuk perumusan lanjutannya seperti ini ya. Bentar. Nih ya, di bagian ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat akhirnya bahwa V akhir dikurang V awal sama dengan U, ln M awal dibagi sama M akhir. Menunjukkan bahwa sebenarnya laju pesawat itu tidak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa sebenarnya laju pesawat itu tidak dipengaruhi oleh laju pembakaran, tetapi dipengaruhi oleh perubahan massa dari pesawat. Jadi kalau misalnya kita lihat pada roket itu sebenarnya dia punya ada pembakaran ya di bagian buntutnya roket. Jadi ternyata memang laju pembakaran itu tidak mempengaruhi sama sekali laju pesawat tersebut. Justru perubahan massa itu mempengaruhi atas laju pesawat. Jadi benar ya, kalau misalnya antara momentum dan impuls kan rumusnya P sama dengan M dikali dengan V. Ini ya. Nah, dari rumus ini kita lihat M sama V kan berbanding terbalik. Jadi M itu setara dengan 1/V. Artinya bahwa massa dan kecepatan itu berbanding terbalik. Makin kecil massanya, maka kecepatannya makin gampang roketnya untuk naik ke atas. Itu ya kira-kira analoginya. Kemudian ada juga namanya roket itu dipengaruhi di bawah pengaruh medan gravitasi bumi. Jadi medan gravitasi bumi itu lambangnya G ya. Tuh. Ya kalau misalnya kita lihat rumusnya tadi kita masukin lagi mdv per dt plus u dikali dm per dt sama dengan minus m dikali dengan medan gravitasi. Bahwa m per dt itu tinggal kita kumpulin aja jadi satu, jadi m ini kan kita keluarin nih ke depan. Kemudian ada dv plus u dm per m, ini dt-nya sama-sama dikeluarin ke depan, makanya jadi seperti ini, sama dengan minus m kali g. Kemudian kita lihat juga M per DT itu kan nanti kalau misalnya kita lihat ini ke sini ya. Jadi bentuknya ya kira-kira seperti ini. Nanti untuk bagian DV per DT itu plus, oh sorry, bentar. Ini ada yang keliru. Kita iris dulu. DV ditambah U dm per M itu ya, tutup kurung, itu kenapa tiba-tiba menjadi min GDT, itu asal muasalnya dari yang ini, dikali DT dibagi dengan
M. Tinggal dibalik aja ya. Jadi M per DT ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga dicoret, makanya jadinya tinggal seperti ini. Gitu. Kemudian setelah itu untuk DV tinggal U dm per M-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Minus U dm per M dikurangi DT. DV-nya itu kita menggunakan integral dengan batas awalnya V awal dan batas akhirnya, batas atasnya adalah V akhir. Dikali integral dari DV sama dengan U, kemudian integral dari M akhir dengan batas atasnya M awal, dm per M dikurang G, dikali dengan integral dari DT, batas bawahnya T awal, batas atasnya adalah T akhir. Kemudian kita lihat di sini ya, tinggal pakai rumusnya tadi, tinggal kita integralkan, maka jadinya V akhir kurang V awal. Kemudian ini juga sama, U karena dia per, jadi muncullah len di sini. M awal per M akhir dikurang, T-nya juga T akhir dikurang T awal. Oke, kemudian untuk pada waktu lepas landas, kecepatan awalnya itu 0, kemudian waktu awalnya juga 0, sehingga V sama dengan U dikali len M awal per M akhir dikurang GT. Itu ya, jadi kita dapatkan rumusnya untuk V itu sama dengan U dikali len M awal per M akhir dikurang dengan GT. Kemudian dari persamaan di atas, ya, dapat kita lihat mengapa waktu peluncuran roket harus sangat singkat. Jadi kalau kita lihat ternyata memang V itu dipengaruhi oleh massa dan juga dipengaruhi oleh medan gravitasi. Contoh soalnya. Kemudian contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya kita lihat di sini ada sebuah laju roket yang mula-mula massanya itu 850 kg, menyemburkan gas dengan laju 2,3 kg per sekon. Bila kecepatan semburan gas itu relatif terhadap roket adalah sebesar 2.800 meter per sekon, pertanyaannya adalah berapa besar gaya dorongnya, dan kemudian berapa kecepatannya pada saat bahan bakarnya habis di mana massa roketnya 180 kg. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ditanya gaya dorong, berarti kita menggunakan rumus F sama dengan dm per dt dikali U. dm per dt itu tinggal masukin aja. Di sini ada 2,3 dikali 2.800. Jadi perubahan massa terhadap waktu kita punya namanya ini ya, 2,3 kg per S. Jadi kilogram itu perwakilan dari satuan dari massa, dan kemudian sekon itu perwakilan dari waktu. Dikali dengan U-nya atau kecepatannya. Kemudian tinggal masukkan, dapatlah sebesar 6.440 Newton. Itu kemudian kita lihat untuk mg-nya, mg itu sebesar 8.300 Newton. Jadi secara relatif saat dia menyemburkan gas, gaya dorongnya itu digunakan sebesar Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk F gaya dorong dari roket itu sebesar 6.440 Newton. Dia saat menyemburkan gas dengan kecepatan 2.800. Dan kalau kita bandingkan dengan F itu gaya dorongnya bisa dari massa. Jadi kan ketika ibaratnya roketnya itu kan dia bergeraknya ke atas ya. Jadi roketnya bergerak ke atas, bentar, Ibu analogikan dulu kenapa harus dibandingkan dengan MG ini. Jadi kan roketnya itu terbang ke atas ya, tapi dia punya gaya pemberatnya gaya berat ke bawah. Jadi otomatis kalau kita lihat gaya beratnya sebenarnya jauh lebih besar dibanding dengan gaya dorong ke atas. Gitu ya. Makanya itulah kita butuhkan massanya jauh lebih kecil hentinya saat roketnya lepas landas. Kemudian kita lihat lagi yang B, kalau roketnya dilepaskan di ruang angkasa, berapa kecepatannya? Kalau kita lihat di sini, ada MdV sama dengan dmu, itu menjadi dv sama dengan U dm per M. Ini ya. Oke. Itu kemudian menjadi integral dari V kecepatan awal, V final kecepatan akhir, dv sama dengan U integral dari massa awal, massa akhir dm per M.
Kemudian kita turunkan lagi ya, dari ini tadi kita turunkan seperti ini, jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal sama dengan U ln M akhir per M awal. Menjadi V kecepatan akhir sama dengan, masukin aja berarti VI-nya tinggal pindah ruas ke kanan, itu sebesar 2.800 V inisial ya. Kecepatan awalnya tadi pas di sini, 2.800. Ntar kita erase dulu semuanya. Oke, kalau kita lihat yang tadi untuk screen-nya, bentar, ink color-nya kuning aja. Kalau kita lihat yang tadi ya, ada VF-nya, VF sama VI-nya, itu kita lihat VF-nya sama dengan 2.800, ln 850 per 180, karena kita punya 180 saat bahan bakarnya habis dan massa roketnya tinggal segini. Sama dengan 4.300 meter per sekon. Artinya kecepatannya kalau kita lihat sebelum dia lepas landas ya, kecepatan semburannya kan 2.800 nih. Kecepatan semburannya kan 2.800 ini ya. 2.800 ketika dia sudah bergerak dan bahan bakarnya habis, apalagi masanya kan jadi jauh lebih kecil 180 kg sehingga kecepatannya juga makin besar. Itu ya. Ini adalah proses untuk gerak roketnya. Oke. Selesai materi kita yang awal, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nanti PPT-nya Ibu kirimkan ya, biar bisa dipelajari lagi di rumahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Ada, Bu. Ada ya, oke. Kita lanjut ke sistem gerak partikel. Jadi sebenarnya momentum impuls tuh ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau belajarnya setingkat SMA kan jauh lebih, apa ya, istilahnya memang jauh lebih ringan gitu ya. Ternyata aplikasinya sangat banyak dan itu juga harus di mekanika itu harus diulas satu-satu lebih mendalam. Jadi sehingga momentum dan impulsnya tersampaikan secara utuh konsepnya. Sekarang kita masuk ke gerak sistem partikel. Bentar ya. Kalau gerak sistem partikel, di sini kita akan bahas tentang momentum linear dan momentum sudut. Kemudian kita bahas juga tentang kekekalan momentum linear dan momentum sudut. Ada lagi gerak pusat massa, kemudian ada gaya total dan torka total, ada energi kinetik sistem, kerangka pusat massa. Ini tadi sudah ya tentang gerak roket dan teori benturan atau tumbukan. Kemudian kita bahas juga tentang analisis tumbukan menggunakan kerangka pusat massa. Dan yang terakhir ada massa dua benda, hamburan, dan sistem partikel. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi untuk momentum linear sistem partikel ya, kalau misalnya kita bahas sebelum-sebelumnya, juga kalian sudah melakukan resume secara singkat ya. Jadi F sama dengan dP per dt, bahwa gaya itu merupakan hasil dari perubahan momentum terhadap waktu. Momentum linearnya adalah P sama dengan M dikali R dot. Ya, artinya R turunan pertama, posisi turunan pertama ialah V ya lambangnya. Kalau M-nya konstan, maka F sama dengan dP per dt sama dengan D per dt. P-nya dipecah menjadi M kali R dot ya, atau M kali V, sama dengan, sehingga ini jadi pecah M dikali DR dot per dt sama dengan MA. Jadi dia benar bahwa F itu ketika posisi diturunkan, kecepatan diturunkan terhadap waktu menimbulkan variabel A. Sehingga untuk F sama dengan 0, maka momentumnya bernilai konstan. Kemudian sehingga akan mendeskripsikan hukum kalam momentum linear partikel tunggal. Jadi kalau untuk momentum linear partikel ke K ya, pada K tertentu, kalau misalnya kita lihat ada PK sama dengan MKRK, R dot K, sorry ada R dot di sini. Kemudian
ada DP per DT sama dengan F, tinggal ditambahin aja lambang K tertentu gitu ya. Misalnya momentum linear partikel ke 5 kali, ke 6 kali gitu. Jadi tinggal ditambahin aja variabel K-nya. Jadi berdasarkan persamaan di atas bisa kita peroleh DP per DT itu sama dengan F saat P sama dengan konstan jika F-nya sama dengan 0. Kita dapatkan untuk dalam suku koordinat pusat massa, itu P sama dengan sigma dengan nilai K-nya sama dengan 1, dimulai 1 dan N-nya itu bisa banyak, bisa berapapun. Ini ya, jadi ada MK sini sama MR-nya. Kemudian kita lihat ada MR dot ya, R dot dot 2 kali ya, turunan 2 kali berarti itu sama dengan F sama dengan M kali A. Bentar ya, annotate dulu.